tetap sukacita ya. Apa kabarnya? Kakak selalu bersenantiasa mengharapkan adik-adik dalam keadaan sehat dan penuh dengan sukacita. Jangan lupa adik-adik untuk mengikuti ibadah sekolah minggu di YouTube Sekolah Minggu Cijantung ya. Oh ya, ikutin semua ibadahnya dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Ikuti pujiannya, dengarkan firman Tuhan, dan jangan lupa untuk tetap mengikuti kegiatan yang diberikan oleh kakak-kakak sekolah minggu. Adik-adik tetap di dalam rumah ya, tetap jaga kesehatan, jangan kemana-mana. Tuhan Yesus memberkati. Shalom adik-adik, apa kabar semuanya? Luar biasa. Sekarang kita mau tepuk Yesus dulu. Tepuk Yesus. Yesus. Yesus, yes. Oke, kita mau ibadah nih. Aku minta adik-adik duduk yang manis. Ambil Alkitabnya, siapin persembahannya. Kita mau mulai ibadah kita. Sekarang kita ambil sikap saat teduh kita. Sebelum dimulai, saat teduh selesai, sekarang kita mau menyapa Tuhan, kita mau berterima kasih karena kita dikasih satu hari lagi untuk bangun di pagi hari ini. Ayo bang, kita menyanyikan lagu Selamat Pagi Bapak. Kita nyanyi Yesus di dalam rumahku, tapi kita pakai 3 bahasa. Yang pertama bahasa Indonesia, yang kedua bahasa Inggris, dan yang ketiga bahasa Semarang. Ayo bang. Senang-senanglah
Akhir kau juga berikan Roh Kudus yang akan memimpin kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, amin. Ya, karena tema kita minggu ini adalah jadi anak yang patuh, kita mau nyanyi T-A-A-T taat. Ayo bang. Adik-adik masih ada inget gak lagunya It's good to see you here with me, I'm so glad that you came. Sekarang kita nyanyiin yuk, yuk. Sekarang kita waktunya kita nih yang akan dibawakan oleh Kak Levi dan Kak Cindy. Kita dengarkan ya. Tidak paonohon, ulang homamunum. Adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, yuk kita nyanyiin Yesus sayang padaku. Ayo bang. Yesus sayang padaku,
adik-adik, selamat hari Minggu. Hari ini kakak yang akan menyampaikan firman Tuhan. Dan apakah Alkitab dan alat tulisnya sudah siap? Baik, sebelum kita memulai, kita berdoa dulu ya. Terima kasih ya Tuhan untuk berkat penyertaan Tuhan kepada kami sepanjang tidur kami tadi malam. Dan pada pagi hari ini kami sudah berkumpul bersama dengan teman-teman kami, Sekolah Minggu GKPS Cijantung. Saat ini Tuhan, kami akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Kiranya Tuhan memberikan Roh Kudus agar kami mempunyai hikmat dan bijaksana dalam mendengarkan firman Tuhan ini, dan dapat kami pakai di dalam kehidupan kami sehari-hari. Inilah doa, permohonan, dan ucapan syukur kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami berdoa. Amin. Adik-adik, firman Tuhan hari ini kita ambil dari Amsal 1 ayat 8. Amsal 1 ayat 8, dibuka Alkitabnya. Kakak bantu baca dari sini. Nasihat dan peringatan. Hai anakku, dengarkanlah didikan ayahmu dan jangan menyia-nyiakan ajaran ibumu. Nah, sebelum kita lanjut, kakak punya tayangan berikut ini. Lala mendengarkan nasihat. Cuaca hari ini panas. Lala berdiri di depan kipas angin yang menyala. Wah, sejuk sekali. Lala tidak baik di depan kipas terlalu lama. Ibu mengingatkan. Ibu cerewet, gerutu Lala dalam hati. Aha, es krim manis dan dingin pasti segar sekali. Aku makan yang banyak Tiba-tiba ayah berkata, sedikit saja ya, radang tenggorokan Lala kan baru saja sembuh. Lagi-lagi tidak boleh, gerutu Lala. Tetapi saat ayah sudah tidak ada, Lala kembali makan es krim dengan lahap. Malam harinya, tenggorokan Lala sakit. Rasanya seperti tertusuk duri. Lala mulai menangis. Lala, kenapa? Tanya ibu khawatir. Rupanya, ayah dan ibu mendengar suara tangisan Lala. Leher Lala sakit sekali, Bu, ujar Lala. Sepertinya Lala terkena radang tenggorokan lagi, kata ibu. Ayah ambilkan obat ya, ujar ayah sigap. Ternyata ayah dan ibu bukan cerewet. Mereka menasehati karena sayang kepada Lala. Coba tadi Lala menurut, pasti tidak sakit lagi. Ayah, ibu, maaf ya. Tadi Lala tidak mendengarkan nasihat, ujar Lala pelan. Lain kali Lala tidak akan seperti itu lagi. Anak jagoan selalu mendengarkan nasihat orang tua. Ya, adik-adik, di dalam tayangan tadi ada anak kecil yang bernama Lala ya. Lala ini seusia adik-adik kelas kecil kayaknya. Nah, apa yang tidak baik yang dilakukan oleh Lala? Di sini kakak mencatat ada 2. Yang pertama, Lala berdiri di depan kipas angin dan dia tidak menghiraukan larangan dari mamanya. Yang kedua, Lala makan es krim yang sudah pasti dingin dan itu manis, padahal dia baru saja sembuh dari radang tenggorokan. Akhirnya malam harinya dia sakit dan dia menyesal tidak mendengarkan nasihat papa dan mamanya.
Adik-adik ada yang seperti Lala? Walaupun kita sudah lama tidak bertemu, tapi kakak yakin adik-adik sekolah minggu GKP Jantung semakin lama, semakin hari semakin baik, semakin pintar, ya. Nah, ada satu hal yang bisa kita syukuri di masa pandemi COVID-19 saat ini, yaitu kita jadi punya waktu lebih banyak bersama dengan keluarga, bersama mama papa, mungkin ada juga yang tinggal dengan opungnya atau tante atau tulang, gitu ya. Dan kita jadi sering mendengarkan nasihat-nasihat dari mereka. Nah, adik-adik di rumah ada nggak yang suka dinasehati oleh papa? Yang atau dimarahi papa, gitu ya. Setiap kita mendengarkan nasihat papa atau teguran dari papa, biasanya kita deg-degan ya, karena suara papa itu kencang, tegas, ditambah dengan tatapan matanya yang tajam. Tapi adik-adik jangan dilawan, ya. Papa seperti itu karena dia mau menunjukkan hal yang baik kepada kita. Itu juga dengan mama. Mama di rumah pasti nih sering sekali melarang ini itu. Ini nggak boleh, itu nggak boleh. Dan kalian mungkin ada yang berpikir di dalam hati, mamaku ini cerewet, gitu ya. Nah, adik-adik, setiap orang tua pasti menginginkan yang terbaik buat anaknya. Gak ada tuh anak yang minta roti dikasih batu, gitu ya. Setiap orang tua pasti mendoakan agar anaknya pintar, sukses, sehat. Itulah doa orang tua buat kita. Nah, sebagai anak sudah sepatutnya kita membalas mereka dengan mendoakan juga dan tidak melawan mereka. Adik-adik, kakak ada cerita nih. Ada seorang anak yang kelas 1 SMP. Dia minta belajar naik motor ke mama papanya, tapi gak dikasih sama mama papanya. Nah, si anak ini karena kepengen sekali naik motor, dia ngumpet-ngumpet. Akhirnya satu ketika kecelakaanlah dia. Dia sakit dan dia menabrak seseorang. Ketika diminta pertanggungjawaban, dia tidak bisa bertanggung jawab. Nah, adik-adik, ada maksud larangan dari mama papa ketika anak itu minta untuk naik mengendarai sepeda motor dan tidak dikasih. Mama papa tidak ingin kita celaka. Dan mama papa tahu batasan umur yang pas bagi si anak itu untuk bisa mengendarai motor. Karena kan di negara kita ini setiap orang yang mengendarai kendaraan bermotor harus punya SIM. Dan SIM baru bisa didapat ketika si anak berumur 17 tahun. Umur yang dianggap layak dan mampu untuk bertanggung jawab. Jadi ketika si anak mengendarai sepeda motor tanpa surat-suratnya lengkap, bisa dipastikan ketika ada sesuatu di jalan, si anak tidak bisa bertanggung jawab. Dan itu akan merugikan anak dan orang tuanya juga. Jadi ketika orang tua kita melarang atau memberikan nasihat atau memberikan kita teguran, adik-adik sebaiknya jangan melawan. Ya,
jangan memberontak gitu. Biasanya sih adik-adik yang masuki masa puber nih, yang di kelas SMP, biasanya kalian pasti ingin melakukan hal-hal yang baru, hal-hal yang menurut kalian baik. Dan biasanya banyak hal-hal yang menurut kalian baik itu dianggap belum tentu baik oleh orang tua. Nah, pada saat hal itu terjadi, adik-adik jangan melawan atau memberontak kepada orang tua. Ya, sebaiknya kalian diskusikan kepada mama papa dan tanyakan kenapa tidak boleh, kenapa dilarang ma, kenapa tidak boleh pa. Lalu kapan aku bisa? Dengan begitu, kalian akan tahu apa maksud dari orang tua melarang kita. Jadi tidak terjadi konflik antara kalian dengan mama papa. Karena apa adik-adik? Karena kita harus ingat titah kelima. Hormatilah ayah dan ibumu supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Tuhan memperhatikan setiap anak-anaknya. Jika kalian menjadi anak yang baik, maka Tuhan senang. Siapa yang menghormati orang tuanya, pasti akan diberkati Tuhan. Tuhan akan memberikan hikmat, kebijaksanaan, sehingga kalian akan menjadi anak yang pintar dalam pelajaran, akan menjadi anak yang bijak dalam pergaulan. Itu saja firman Tuhan yang boleh kakak sampaikan. Adik-adik selamat menjadi anak kebanggaannya Tuhan dan mama papa. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk firman yang boleh kami terima pada saat ini. Berkatilah ini sehingga menjadi pedoman bagi langkah kami ke depan. Ajarilah kami menjadi anak-anak yang baik, anak-anak yang Tuhan sukai, anak-anak yang Tuhan sayang. Dan kami boleh membanggakan kedua orang tua kami. Untuk teman-teman kami Tuhan, kami berdoa jika ada dari mereka yang sakit, kiranya Tuhan boleh menyembuhkan mereka. Dan kami juga berdoa Tuhan untuk dosa dan pelanggaran kami, kiranya Tuhan mengampuni sehingga kami layak menerima berkat Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama-Mu kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sampai jumpa adik-adik, Tuhan berkati. Sekarang kakak mau kasih tahu aktivitas minggu ini. Nah, siapa tadi yang sudah dengar firman Tuhan? Nah, aktivitasnya adalah untuk anak kelas kecil membuat tulisan patuh, P-A-T-U-H, ditulis di kertas HVS, diwarnai dan dibikin menggambar semenarik mungkin. Nanti foto kirim ke grup kelasnya. Untuk yang kelas besar sampai remaja itu minta tolong adik-adik tuliskan apa saja hal yang adik-adik lakukan yang bisa membuat orang tua bahagia atau orang tua senang. Misalnya adik-adik membantu mama cuci piring, adik-adik membantu mama membersihkan rumah atau sebagainya. Nanti adik-adik tulis di kertas, di foto, kirim ke grup WA kelas masing-masing. Oke, terima kasih. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik, sekarang tiba saatnya kita akan memberikan yang terbaik. Disiapkan uang persembahannya. Kita mau katakan, apa yang ku pegang ini adalah milik Tuhan. Sambil bernyanyi, Yesus cinta semua anak di dunia. Ayo Bang.
Amin. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah Bapa serta persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian. Amin. Hafalan ini adalah Efesus 5 ayat 16. Dan pergunakanlah waktu yang ada karena hari-hari ini adalah jahat. Halo, nama aku Kiri. Aku akan menghafalkan Efesus 6 ayat 16 dari Alkitab. Dan pergunakanlah waktu yang ada karena hari ini adalah jahat. Terima kasih. Efesus 5 ayat 16. Dan pergunakanlah waktu yang ada karena hari-hari ini adalah jahat. Hai, nama saya Kevin Sembayak. Ayat hafalan hari ini Minggu 27 September 2020 diambil dari Alkitab. Efesus 5 ayat 16. Dan pergunakanlah waktu yang ada karena hari ini adalah jahat. Dadah kakak guru dan teman-teman. Ayat hafalan hari ini diambil dari Efesus 5 ayat 16. Dan pergunakanlah waktu yang ada karena hari-hari ini adalah jahat. Shalom kawan sekolah minggu. Nama saya Immanuel Salagi Manuruk. Dan nama saya James Peter Salagi Manuruk. Ayat hafalan minggu ini terdapat dari kitab Efesus 5 ayat 16. Dan pergunakanlah waktu yang ada karena hari-hari ini adalah jahat. Tuhan Yesus berkati. Dadah. Efesus 5 ayat 16. Dan pergunakanlah waktu yang ada karena hari-hari ini adalah jahat. Hafalan minggunya adalah Efesus 5 ayat 16. Dan pergunakanlah waktu yang ada karena hari-hari ini adalah jahat. Terima kasih.